warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi trigonometri. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas berbagai manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kegunaannya adalah membantu kita agar lebih mudah mengetahui tinggi benda-benda yang sulit diukur ketinggiannya secara manual. Untuk mempelajari materi ini, kalian harus paham tentang perbandingan trigonometri yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk memecahkan permasalahan aplikasi perbandingan trigonometri, kita harus tahu terlebih dahulu tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Perhatikan gambarnya. Di sini ada seorang anak memandang puncak tiang bendera. A ke P ini adalah jarak pandang, AB merupakan garis horizontal. Apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi adalah besar sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan arah pandangan pengamat ke arah atas. Pengamat melihat ke arah atas namanya sudut elevasi. Dan sudut PAB adalah sudut elevasi P dari A. Untuk sudut depresi adalah besar sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan arah pandangan pengamat ke arah bawah. Jadi bisa dilihat di sini gambarnya. Kalau misalkan pengamatnya melihat ke bawah, namanya sudut depresi. Sudut BAM adalah sudut depresi M dari A. Sudah jelas perbedaannya ya. Untuk sudut elevasi melihat ke atas, sudut depresi melihat ke bawah. Perhatikan contoh berikut. Pada gambar, titik L, M, dan N adalah 3 titik pada sebidang tanah datar. PM adalah tiang bendera yang tegak berdiri di M. Diketahui LM sama dengan 70 meter dan MN sama dengan 100 meter. Jika sudut elevasi puncak tiang P dari L adalah 26 derajat, hitunglah A. Tinggi tiang bendera PM, B. Besar sudut depresi N dari P. Untuk soal bagian A, kita akan menentukan tinggi tiang bendera atau PM. Perhatikan gambarnya. Karena diketahui sudut elevasi P dari L, maka kita buat garis bantu PL terlebih dahulu. Kita hubungkan P ke L. Bentuknya seperti ini, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Selanjutnya, segitiga PML ini kita keluarkan untuk memudahkan mengidentifikasi rumus perbandingan trigon yang mana yang akan kita gunakan untuk menentukan tinggi PM. Hasilnya seperti ini. Sudut elevasinya diketahui 26 derajat. Panjang M ke L sama dengan 70 meter. Dan PM yang akan kita cari. Yang diketahui adalah sisi samping dan yang ditanyakan adalah sisi depan, maka kita bisa menggunakan rumus perbandingan tangan. Karena tangan alfa rumusnya adalah sisi depan per sisi samping. Di sini alfanya sudah diketahui yaitu 26 derajat, maka di sini tangan 26 derajat sama dengan sisi depan adalah PM dan sisi sampingnya adalah ML dengan panjang 70 meter. Maka PM sama dengan tangan 26 derajat dikali dengan 70. Hasilnya PM sama dengan tangan 26 derajat ini
kita bisa tentukan dengan menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 0,4877. Kita kalikan dengan 70, maka akan diperoleh 34,139 meter. Atau kalau ini kita bulatkan ke dua angka, hasilnya adalah 34,14 meter. Maka tinggi tiang bendera PM adalah 34,14 meter. Selanjutnya, untuk soal bagian B, kita akan menentukan besar sudut depresi N dari P. Besar sudut depresi ini kita misalkan dengan sudut theta. Perhatikan gambarnya, kita buat garis dari P ke N, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Selanjutnya, segitiga PMN ini kita keluarkan, hasilnya seperti ini. Panjang MN sama dengan 100 meter, panjang PM sama dengan 34,14 meter. Ini diperoleh dari soal bagian A. Untuk menentukan besar sudut depresi, kita buat garis bantu dari P ke Q. Besar sudut QPN inilah yang kita misalkan dengan sudut theta. Karena sudut QPN dan sudut MNP merupakan sudut dalam berseberangan, maka sudut QPN sama dengan sudut MNP sama dengan sudut theta. Jadi sudut N ini kita bisa tulis dengan sudut theta. Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus perbandingan tangan untuk menentukan besar sudut MNP. Tangan itu perbandingannya sisi depan per sisi samping. Maka tangan theta sama dengan sisi depannya adalah PM, sisi sampingnya adalah MN. Tangan theta sama dengan PM-nya 34,14 dan MN sama dengan 100. Maka tangan theta sama dengan 0,3414. Untuk menentukan besar theta, kita bisa menggunakan kalkulator, yaitu tangan inverse dari 0,3414. Bisa juga menggunakan arkus tangan ya. Maka theta-nya sama dengan 18,8 derajat. Jadi besar sudut QPN atau besar sudut depresi N dari P adalah 18,8 derajat. Oke, bagaimana? Gampang kan? Jadi kalau misalkan sudutnya bukan sudut-sudut istimewa, kita bisa menggunakan kalkulator. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa paham dan mengerti materi tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.